Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat berpuasa hari ini? Tentunya pasti semangat ya Bu Rizka. Nah, sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, Bu Rizka, Ya. marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Siap. Let's pray together. Open your hand, turn your head, and close your eyes. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Yunda, setelah ini teman-teman akan melakukan kegiatan dan kegiatan apa ya? mendengarkan informasi loh. Wah. Are you ready? Let's go! Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Rizka. Nah teman-teman, kali ini Bu Rizka akan menyampaikan sirah tentang Nabi Muhammad. Nah teman-teman, mau tahu ceritanya? Pasang matanya, kling kling kling. Pasang telinga, kling kling kling. Di sini Bu Rizka sudah membawa buku ensiklopedi berjudul Muhammad Teladanku. Kita buka bersama yuk teman-teman. 1, 2, 3. Open please. Nah teman-teman, Bu Rizka sudah membuka buku ensiklopedi halaman 42 dan juga 43. Di sini tentang kisah Rasulullah teman-teman. Rasulullah adalah suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Baik perilakunya, tutur katanya, wajib kita teladani teman-teman. Nah, ada salah satu kisah tentang Rasulullah, yaitu sifatnya yang rendah hati. Pada suatu hari, Rasulullah ini melakukan perjalanan dengan para sahabatnya. Di tengah jalan, mereka memutuskan untuk menyembelih domba sebagai makanan saat itu. Kemudian mereka membagi tugas teman-teman. Ada yang bertugas untuk menyembelihnya. Satu sahabat bertugas untuk menguliti kulitnya. Ada yang bertugas untuk memasaknya. Semuanya mendapat tugas. Kemudian Rasulullah berinisiatif untuk mencari kayu bakar sebagai perapian. Para sahabat kemudian berkata, teman-teman, tidak usah Rasulullah, engkau tidak perlu melakukan itu, biar kami saja yang mencari kayu bakar. Tapi apakah Rasulullah mau? No, teman-teman. Rasulullah berkata, aku tidak mau diperlakukan dengan khusus karena Allah membencinya. Jadi Rasulullah tidak mau diperlakukan dengan istimewa teman-teman. Rasulullah akhirnya tetap mencari kayu bakar untuk perapian. Subhanallah. Dari cerita tersebut kita bisa tahu bahwa Rasulullah mempunyai sifat yang rendah hati. Walaupun beliau adalah seorang nabi, panutan semua orang dan mempunyai kedudukan yang mulia, tapi beliau ingin diperlakukan dengan adil dan mencari tugas sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu. Nah teman-teman, boleh nggak kita membeda-bedakan orang lain? No, dari cerita itu kita bisa tahu bahwa
semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah, baik kaya, miskin. Apakah boleh menyombongkan diri? Tidak, teman-teman. Ketika memiliki sesuatu, apakah boleh sombong di hadapan temannya? Aku loh punya ini, kamu nggak punya, apakah boleh? No. Pastikan mempunyai sifat rendah hati seperti Rasulullah. Karena ketika kita sombong, kita bisa melukai hati orang lain dan juga kita mendapatkan dosa. Karena sombong itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Siapa yang mau disayang Allah? Saya. Pastikan menjadi anak yang rendah hati dan juga bisa menghargai semua orang. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya teman-teman akan mendengarkan informasi dari Bu Yunda. Kita panggil yuk Bu Yunda. Bu Yunda, sini dong, tak kasih senyum manis. Terima kasih Bu Rizka. Halo teman-teman. Baru saja teman-teman sudah mendengarkan informasi dari Bu Rizka tentang sirah Nabi Muhammad dengan sikap rendah hati. Wah, gimana teman-teman? Tetap semangat berpuasa? Subhanallah, anak hebat. Walaupun sedang berpuasa, tetap semangat melakukan kegiatan hari ini. Karena teman-teman, puasa yang sudah kita lakukan ini sudah memasuki 10 hari terakhir. Itu artinya puasa Ramadan akan segera berakhir. Selanjutnya kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahirham. Nah, itu tadi adalah bacaan takbir teman-teman. Kita disunahkan untuk banyak-banyak bertakbir di hari raya Idul Fitri. Nah, saat hari raya Idul Fitri itu ada yang spesial teman-teman. Ada yang tahu apa ya? Kita akan melakukan sholat. Sholat apa namanya teman-teman? Sholat Idul Fitri. Subhanallah. Hari ini teman-teman akan belajar tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah muakkad yang apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melakukan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Nah, teman-teman mau pahala? Mau disayang sama Allah? Subhanallah, Bu Indah juga mau disayang sama Allah. Pastikan teman-teman mengikuti dengan semangat sholat Idul Fitri dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sholat Idul Fitri itu dilakukan setelah 1 bulan penuh melakukan ibadah puasa Ramadan. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat teman-teman, dan biasa dilakukan di masjid atau bisa dilakukan di lapangan. Untuk waktunya biasanya kita melakukan sholat Idul Fitri di pagi hari setelah matahari terbit. Nah, saat kita mau melakukan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mandi, memakai wewangian, dan jangan lupa kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, untuk cara sholat Idul Fitri gimana sih Bu Yunda? Apakah berbeda dengan sholat yang biasa kita lakukan? Iya, berbeda teman-teman. Saat sholat Idul Fitri akan mulai, imam itu akan berdiri dan memulai sholat Idul Fitri tanpa didahului adzan dan iqomah. Wah, berbeda ya. Kalau sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya semuanya diawali dengan adzan dan iqomah. Nah, kalau sholat Idul Fitri ini tidak perlu teman-teman. Nah, imam akan memulainya dengan niat terlebih dahulu. Wah, bagaimana ya niat sholat Idul Fitri? Kita lafazkan bersama-sama yuk. Membaca niat sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal idil fitri
rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Itu apabila kita menjadi makmum. Dan untuk orang yang menjadi imam itu bisa menggantikan makmuman menjadi imaman. Setelah itu Bapak Imam akan memulainya dengan gerakan takbiratul ihram. Nah, gerakannya seperti ini teman-teman. Allahu Akbar. Nah, setelah itu dilanjutkan membaca takbir sampai 7 kali. Nah, ini yang membedakan teman-teman dengan sholat Idul Fitri dan sholat yang lain. Ada jumlah takbir yang berbeda. Di rakaat yang pertama ada 7 kali takbir. Setelah itu dilanjutkan seperti sholat pada umumnya. Dan di rakaat yang kedua kita akan membaca takbir sebanyak 5 kali. Setelah itu dilanjutkan hingga salam. Nah, setelah salam kita tidak langsung pulang. Kita akan mendengarkan khutbah. Wah, khutbah itu apa sih Bu Yunda? Khutbah itu adalah nasihat agama yang bertujuan untuk meningkatkan iman kita. Biasanya saat Idul Fitri kita akan mendengarkan khutbah yang berisikan perintah-perintah untuk bersedekah. Begitu teman-teman. Setelah selesai berkhutbah, kita boleh pulang. Nah, untuk syarat sahnya sholat Idul Fitri itu apa sih Bu Yanda? Iya, ada banyak sekali nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu suci. Suci itu bersih teman-teman. Bagaimana ya Bu Yanda cara membersihkannya? Coba, bagaimana teman-teman? Iya, bisa mandi dan juga berwudu teman-teman. Dan yang kedua, kita harus menutupi aurat. Nah, aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda teman-teman. Aurat laki-laki itu batasnya dari pusar hingga lutut. Apabila perempuan itu seluruh tubuh kita teman-teman, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Itu adalah batasan aurat laki-laki dan perempuan. Untuk syarat sahnya yang ketiga yaitu sholatnya menghadap kemana teman-teman? Iya, menghadap kiblat. Dan yang keempat, kita harus mengikuti dan mendengarkan khutbah dari awal hingga akhir. Itu juga yang disunahkan. Dan yang terakhir, saat selesai mendengarkan khutbah, kita juga disunahkan untuk bersalam-salaman teman-teman dengan sesama jamaah sholat Idul Fitri dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya apa teman-teman? Yang artinya semoga diterima amalku dan juga amal kalian. Subhanallah, amin. Semoga amal baik kita selama bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah teman-teman. Amin. Nah, itu tadi informasi dari Bu Yunda tentang sholat Idul Fitri. Nah, tugasnya teman-teman selanjutnya akan melihat tayangan berikut ini loh. Tentang video apa ya? Ada yang tahu? Iya, tentang cara sholat Idul Fitri. Wah, kira-kira teman-teman sudah semangat dan sudah siap melihat videonya? Pasti dong Bu Yunda, sudah siapkah? Ya, sudah siap dong. Dang. Pasang matanya, kling kling kling. Pasang telinga, kling kling kling. Are you ready? Let's go. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum. Mari kita belajar sholat Idul Fitri bersama. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyinya seperti berikut ini. Usolli sunatan Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala.
Allahu Akbar. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dan lainnya, disunahkan membaca bacaan berikut ini. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illahu wallahu akbar. Perlu diingatkan lagi bahwa rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat Al-Quran. Namun, diutamakan surat Qaf atau surat Al-Alaq. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu, membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surat Al-Qamar atau surat Al-Ghoshiyah. Yang menjadi pembeda dalam sholat Idul Fitri bahwa pada rakaat pertama melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Setelah takbir-takbir tersebut, dilanjut dengan gerakan sholat seperti pada biasanya, yaitu ruku, iftidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kembali. Lalu pada rakaat kedua diakhiri dengan salam. Selamat mencoba kawan-kawan. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyaksikan video tentang cara sholat Idul Fitri. Tugas selanjutnya, teman-teman akan belajar praktek sholat Idul Fitri bersama mama dan ayah di rumah. Subhanallah, agar teman-teman saat mengikuti sholat Idul Fitri bisa mengikutinya dengan baik. Sudah tahu caranya dan urutannya. Sudah siap teman-teman? Insya Allah siap. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Before we play, we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyaksikan video Bu Rizka. Iya Bu Yunda. Wah, kira-kira teman-teman mendapatkan bintang berapa ya? Berapa ya teman-teman? Celing, celing, celing. Yeay, bintang 3. Iya Bu Rizka, karena teman-teman sudah semangat menonton videonya. Iya Bu Yunda. Dan teman-teman jangan lupa ketika melaksanakan puasa, pastikan teman-teman bisa menahan diri dari segala godaan, baik menahan lapar dan dahaga dan juga menahan nafsu. Boleh nggak Bu Yunda marah-marah ketika puasa? No. Bisa teman-teman? Bisa Bu Rizka. Iya. Nah teman-teman pastikan tetap menjaga protokol yaitu 3M. Apa saja Bu Rizka? Mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah teman-teman, diakhiri oleh Bu Yunda dan Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi